Namaku Adel. Di kampus ini, aku hanya seorang mahasiswi biasa. Tapi entah kenapa, semua mata selalu mengikuti kemana aku pergi. Hai Adel, hai. Itu kan si Adel yang sering muncul di feed kampus. Iya, cantik banget ya. Tapi katanya jual habis. Raka. Presentasi pagi ini gimana? Kamu udah latihan belum? Udah dong, aku mah orangnya selalu siap, nggak kayak kamu. Aku juga udah latihan juga sih. Yang penting nanti di depan kita tahu apa yang mau disampaikan. Iya benar. Kamu mesti udah latihan terus ya, kelihatan pede banget. Iya dong, biar tambah siap buat presentasi. Kamu nggak latihan? Aku lebih prefer kalau semisal improv sendiri sih. Tapi aku juga latihan dikit semalam, soalnya ini bener-bener banyak banget. Bener sih, kita harus latihan biar nanti pas ke depan nggak grogi juga. Semangat ya. Iya, makasih Ra. Jadi anak-anak, ini adalah salah satu contoh rangkaian listrik yang ada di PLN Surabaya. Nah, di sini ada BB stop, di sini ada single solenoid, di sini ada single solenoid, dan di sini juga ada cover. Adel, menurutmu data digital yang benar-benar sudah dihapus, apakah sudah hilang sepenuhnya atau tidak? Izin menjawab Pak, menurut saya tidak benar-benar hilang. Jejak digital tetap tersimpan di dalam sistem dan dapat dipulihkan dengan tools tertentu. Ya, jawaban bagus Adel. Tapi kamu harus berhati-hati ya, karena jika kamu yang menjadi datanya, maka orang lain dapat menggunakan data itu sebagai senjata untuk melawanmu. Nah, jadi kita semua harus berhati-hati dalam memposting semua kegiatan kita di sosial media. Oke anak-anak, karena jam sudah menuju pukul 3:30, maka pelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa dikerjakan PR-nya dan diingat pelajarannya. Terima kasih. Siapa? Bro, kamu kayak lagi nyari alian. Itu kamu apa? Ini bukan lagi bantuin anak jurusan sebelah, laptopnya kena ransomware. Juga ya, kamu bisa lihat dari semua jaringannya. Kalau perlu tahu caranya sih, semua digital gampang dicari ya, tinggal tahu caranya apa enggak. Kamu lagi ngapain? Makasih Kak. Aku baru baca materi buat matkul besok nih. Ternyata kamu ketemu buku juga ya? Apa sih, aku cuma ngulas kalau ada waktu doang kok. Bagus dong baca materi biar pintar kayak dosen. Kamu ini bisa aja, aku kan cuma pintar di sosmed doang. Mana bisa jadi dosen. Aku jadi kepikiran, kita harus mulai menjaga jejak digital kita. Aku dengar-dengar kampus sebelah ada yang fotonya disalahgunain. Nah, aku juga baca itu. Kasian banget tuh. Gimana kalau itu terjadi sama kita ya? Ya makanya aku udah ganti semua password dari sosmed dan lain-lain. Nanti aku ajarin deh. Iya deh, dunia digital sekarang makin serem ya. Satu foto aja bisa disalahgunakan. Ini Adel nggak sih? Oh iya, ini Adel. Aku harus kasih tahu Adel. Adel mana ya? Itu Adel. Kalian lihat nih, grup kampus ramai banget. Ada yang nyebarin foto mahasiswa cewek, katanya dari kampus kita. Siapa? Itu namaku. Ini editan sih, pasti ini editan. Bentar. Kakak tolong, aku diancam kayak gini. Gimana ini? Aku takut banget. Gimana kalau semua orang tahu? Padahal kan bukan aku. Tenang Adel, aku bakal berusaha bantuin kamu. Gimana aku bisa tenang, Rak? Ini udah mencoreng nama baikku. Pokoknya kamu harus tenang, jangan sampai kamu nurutin apa kata predator itu. Terus gimana? Jangan balesin dulu aja, kita cari siapa pelakunya. Kita harus laporin deh, mereka udah keterlaluan. Tapi aku malu, Rak. Semua orang bakal lihat itu. Dan mereka tidak akan berpikir itu editan atau bukan. Mereka harus tahu kebenarannya, kamu gak sendirian kok. Aku coba hubungi Reza supaya dia bisa bantu kita.
Oke, gue dapet nomornya nih. Tapi ini pakai akun burner, nomor ID pakai VPN luar. Canggih juga nih orang. Coba gue tracking datanya. Nah, ada kebocoran kecil nih. Lokasinya sempit sekali di ping lokal. Gue butuh waktu nih. Gimana sih? File yang foto itu kan nyebar di akun fake Instagram dan file mentahnya itu diedit pakai software premium, bukan software biasa. Jadi ini beneran direncanain? Banget, dan ternyata pernah diunggah di cloud dan dihapus secara cepat, tapi untung ada backup servernya. Mereka menyimpan ini semua. Iya. Sejak kapan mereka ngikutin aku? Foto itu dari sini. Tapi siapa yang simpan file aslinya? Nah, waktu itu kan Niko yang jadi baca dokumentasi. Niko, bukannya Niko dulu satu kelas sama kita waktu semester awal. Tapi dia udah jarang kelihatan ya? Del, kita harus cari dia sekarang. Kamu yakin ini ulah Niko? Belum tentu sih, tapi kan dia orang pertama yang punya akses filenya. Coba kita lihat gerak-geriknya. Tapi gimana caranya? Besok kita selidiki. Jadi gimana nih caranya biar kita tahu kalau Niko itu pelakunya tanpa dia tahu? Gimana kalau kita coba cari nomor WhatsApp yang tahu ada? Tapi lo yakin itu nomor Nikonya asli? Iya sih. Gua bicara nggak? Itu ada sih satu cara. Gimana sih? Itu nggak bahaya buat kita kan? Ya sini aman aja. Nanti gue taruh virus di laptopnya Niko, terus nanti kita bisa monitoring dari video. Ide bagus sih. Tapi gimana caranya kita bisa masuk ke laptopnya dia? Gue ada virusnya nih. Nanti tinggal kita installin di laptopnya si Niko aja. Gimana caranya? Kamu mau nyuruh laptopnya Niko? Iya, gimana caranya? Pasti Niko gak bakal ninggalin laptopnya sendirian. Kita buat skenario aja. Nanti salah satu dari kita ngejak Niko ngetakin, terus nanti gue diam-diam buka laptopnya si Niko, terus gue pasangin virusnya. Itu bagus sih. Kamu gimana tuh? Gak sih, tapi kamu harus cepat installnya ya. Aman kok, cepet kok ini installnya. Ya, nanti kita tungguin sampai di kampus. Nah kebetulan nih teman gue udah ngasih kabar kalau Niko udah ada di kampus. Niko, temen masuk nih. Adel, iya nih aku baru kelihatan akhir-akhir ini tuh gara-gara kemarin aku kecapean kerja, makanya baru kelihatan sekarang. Alah, aku kira kamu udah nggak niat kuliah lagi. Enggak dong, aku selalu niat kuliah kok, Del. Oh, gimana kalau kita ke kantin dulu? Kamu udah lama nggak ke kantin kan? Boleh deh, ayo. Yuk. Nah, kita tinggal tunggu beberapa menit aja sampai semuanya keeksploitasi supaya kita bisa nge-remote laptopnya. Oke dah, balikin aja di awal biar gak ketahuan sama si Niko. Oke, aman. Gimana tadi kalian berhasil nggak? Tenang aja, kita berhasil kok installing virusnya. Iya, untungnya kita berhasil ini. Tinggal tunggu virusnya ekspor ke sistem laptopnya Niko aja. Nah, ini nih akhirnya bisa. Nah, ketemu nih. Bagus banget ternyata. Bukan dari kampus kita doang, kampus lain juga kena. Wah, ini sih udah parah banget sih. Sampai kampus lain. Kita harus cepat-cepat laporin ini ke Kapolri. Nah setuju nih, kalau nggak segera dilaporin, takutnya makin lama dia makin banyak makan korban. Karena bisa kita laporin ke Kapolri aja. Foto ini menyebar foto saya, Pak. Foto yang tidak senonoh dan disebarkan ke semua mahasiswa yang ada di Polines. Apa benar nih kok kamu melakukan hal seperti itu? Tidak, Pak. Soalnya Adil juga teman saya. Saya tidak mungkin ngelakuin itu ke Adil, Pak. Cobalah Niko, kamu aku saja. Ini semuanya bukti sudah ada di laptop kamu. Pak, boleh Bapak minjem laptop kamu untuk mengecek? Boleh, Pak. Silakan.
Ini apa nih kok? Kamu banyak nyimpen foto-foto perempuan yang kayak gini tuh maksudnya apa nih kok? Maaf Pak, saya terpaksa ngelakuin itu. Kenapa kamu melakukan itu Niko? Itu tuh merugikan orang lain dan diri kamu sendiri. Gimana kalau kamu ditangkap polisi? Iya Pak, saya minta maaf. Saya ngejual semua foto itu caranya saya dapat uang Pak. Tidak seperti itu Niko. Kalau kamu ingin mencari keuntungan, kamu boleh mencari keuntungan, tapi jangan merugikan orang lain demi keuntunganmu itu sendiri. Iya Pak, saya minta maaf Pak. Sekarang saya ingin kamu menghapus semua foto-foto wanita ini dan kamu saya skors selama 1 tahun. Ini hukuman kamu karena telah melakukan hal seperti itu Niko. Dan kamu juga harus minta maaf sama Adele karena kamu sudah menjadikan Adele sebagai korban. Baik Pak. Maaf ya Del, aku ngelakuin ini gara-gara terpaksa. Aku nggak punya uang Del, aku nggak tahu gimana caranya cari uang lagi selain kayak gini. Lain kali jangan kayak gini kok. Aku nggak tenang akhir-akhir ini gara-gara kamu teror terus kayak gini. Iya Del, aku maaf ya Del. Aku bener-bener menyesali perbuatanku ini. Aku janji nggak bakal ngulangin ke siapapun lagi. Sampai kejadian lagi kayak gini, bukan hanya kita saja yang akan, orang tua kamu juga akan berubah. Jangan Pak, jangan sampai orang tua saya tahu.